A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. InsyaAllah kita awali dengan tafsir suratul Fatihah. Kita tahu suratul Fatihah ini disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang, 7 yang diulang-ulang, karena memang suratul Fatihah tersusun dari 7 ayat, 7 ayat yang diulang-ulang, diwajibkan dibacanya di dalam sholat yang 17 rakaat, sehingga tiap detik di jagat raya ini suratul Fatihah tidak pernah berhenti dibaca. Jadi tiap detik itu ada orang yang baca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini punya manfaat yang luar biasa. Kita tahu setiap surat dalam Al-Quran itu punya manfaat. Setiap surat itu punya manfaat. Setiap huruf itu punya manfaat. Karena dia adalah kalamullah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, seandainya Al-Quran ini kami turunkan pada suatu gunung, maka gunung itu akan hancur jadi berkeping-keping, jadi debu, karena tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau gunung kena wahyu Allah hancur, berarti wahyu Allah ini punya kekuatan yang luar biasa. Para ulama mengatakan seandainya kalamullah ini tidak diterima dulu oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mendengar Al-Quran. Karena Al-Quran sama Allah diturunkan dulu ke Nabi Muhammad SAW, baru setelah itu dari dada Rasulullah dikeluarkan. Jadi bukan diterima oleh gunung, bukan diterima oleh manusia yang lain, tapi diterima oleh dada Nabi Muhammad SAW, oleh ruhnya Rasulullah SAW. Maka Al-Quran ini bisa dengan izin Allah Ta'ala didengarkan oleh yang lain, karena sudah dibaca dengan lisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya yang menjadi syafaat buat kita seluruh hamba Allah ini bisa mendengar kalamullah karena sudah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya tidak, maka tidak ada satu makhluk Allah yang mampu mendengar kalamullah. Karena kalamullah dahsyat, ini makhluk lemah, telinga yang lemah ini mana mungkin bisa mendengar kalamullah. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW, kita semua bisa menikmati kalamullah, karena sudah ditampung dan dibaca dengan lisan Muhammadi, lisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap huruf punya kekuatan yang luar biasa. Buat yang mengerti, dan di antara orang yang mengerti adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau kita baca kisah-kisah tentang suratul Fatihah, kita masih ingat seorang sahabat yang menyembuhkan kepala suku yang non-muslim karena kakinya disengat oleh kalajengking padang pasir, dengan bisanya membuat lumpuh seketika kepala suku tersebut. Setelah diobati dengan berbagai macam obat, ternyata nggak sembuh. Kemudian minta tolong kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu ceritanya cukup masyhur dan sering kita dengar dan perdengarkan. Sahabat pun mendatangi, kemudian sahabat membaca suratul Fatihah dan meniupkan atau meludahi dengan ludah-ludah kecil sedikit
ke kaki yang tersengat kalajengking. Biidznillah begitu ludah itu nyampe ke kaki yang kena sengat kalajengking tersebut, maka kepala suku yang lumpuh itu bisa berdiri seperti onta yang tadinya diikat ya. Onta yang tadinya diborgol, kemudian borgolnya dilepas, ikatannya dilepas, onta itu langsung berdiri, maka kepala suku langsung berdiri, sembuh seketika. Nabi Muhammad SAW pun senang dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mengambil inisiatif tanpa diajari Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah senang punya murid yang pintar, nggak diajarin manfaatnya Al-Fatihah, tahu memanfaatkan suratul Fatihah. Ketika itu sahabat kan mendapatkan hadiah kambing, perjanjian kalau sembuh saya mau ngobatin tapi saya minta kambing 100 ekor dalam riwayat. Maka Nabi Muhammad SAW ketika sahabat ini sampai ke Madinah dan dilaporkan pada Rasulullah SAW, ini fulan meruqyah, jadi menjampi-jampi, jadi menjampi-jampi dengan suratul Fatihah. Bagaimana ini kambing yang kami dapat sebagai upah dari menjampi-jampi dengan Al-Quran tersebut. Maka Rasul minta, saya juga minta bagiannya. Ya, untuk menunjukkan itu halal, saya minta bagiannya dari kambing yang kalian peroleh. Wah, dari mana kamu bisa tahu kalau suratul Fatihah itu bisa digunakan untuk menjampi-jampi? Dengan tersenyum bahagia karena sahabatnya bisa mengerti suratul Fatihah bisa digunakan untuk menjampi-jampi. Nah, ini termasuk salah satu manfaat dari sekian manfaat yang tidak mungkin bisa dikupas dan nggak mungkin ada habisnya karena kalamullah tidak ada habisnya manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah untuk pengobatan. Sab'ul Mathani, suratul Fatihah itu 5 qiraat lah. Tergantung yang baca itu niatnya untuk apa. Sebagaimana dikatakan dulu ada seorang istri yang sangat benci terhadap suaminya. Sehingga kalau dia kumpul sama teman-temannya, dia selalu menggunjing suaminya. Dia mengatakan suamiku itu begini, terus seperti itu. Tapi setiap selesai, dia berkata pada teman-temannya, seburuk-buruk suami saya itu kalau selesai ngomong, suami saya itu suka mengakhiri ucapannya dengan baca suratul Fatihah. Ayo kita contoh ini, Al-Fatihah. Mereka semua baca suratul Fatihah. Suatu hari sang suami lagi ada di rumah tanpa sepengetahuan istrinya. Maka ketika istrinya dan teman-teman yang kumpul ngerumpi, suaminya pun mencatat. Dulu belum ada alat perekam, ya. Belum ada handphone, belum ada alat perekam tape atau apapun. Sehingga dicatat setiap ucapan istrinya itu. Nah, termasuk di akhirnya, mari kita baca suratul Fatihah. Dicatat detil. Kemudian sang suami melaporkan perbuatan istrinya ini kepada keluarga, ya keluarga istrinya untuk menasihatin nih. Karena istrinya udah terlampau nih, sudah berkali-kali ya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maka didudukkan sang istri bersama suami di hadapan keluarganya. Kemudian sang suami ditanya, apa kamu punya bukti atas tuduhanmu ini? Maka suami mengatakan, saya punya bukti. Mana buktinya? Istrinya udah gemeter nih, ya. Karena tahu betul dia memang melakukan hal itu. Ini buktinya nih, saya catat semua di sini. Maka catatannya dibuka. Subhanallah, itu semua yang dicatat tuh hilang. Kalimatnya itu dia terhapus. Padahal itu dengan tinta ya. Belum ada alat penghapus tinta itu. Terhapus. Kecuali kalimat, mari kita akhiri majelis ini dengan baca suratul Fatihah. Nah, kalimat itu masih ada. Artinya apa? Allah menunjukkan keajaiban suratul Fatihah. Semua hal-hal yang buruk yang dicatat itu terhapus dengan diakhiri dengan membaca suratul Fatihah. Karena itu nanti dikatakan ahlul Yaman, orang-orang Yaman tuh, orang-orang Hadramut karena senangnya mengakhiri majelis atau kegiatannya dengan suratul Fatihah atau suka bertawassul dengan suratul Fatihah, nanti itu akan masuk surga dengan dipanggil mana orang-orang yang suka dengan suratul Fatihah. Di sini pun ketika menyampaikan keutamaan Al-Fatihah, itu yang dikutip pertama kali Al-Imam Al-Bukhari mengambil informasinya dari Muhammad Ibnul Muthanna. Maka Muhammad Ibnul Muthanna ini agak menarik ya, karena hadis-hadis yang disampaikan ada kaitan erat dengan aspek kesehatan atau aspek-aspek medis. Haddatsana Wahab, haddatsana Hisham, haddatsana Muhammad ibn Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri qala, hadis ini tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kunna fi masirin lana fanazalna faja'at jariyatun faqalat, ya kami sedang di perjalanan, ya sedang berkelompok dengan para sahabat di perjalanan. Ini kisahnya sangat masyhur sekali, sangat populer. Sahabat-sahabat Nabi kadang-kadang berjalan melakukan misalnya ada ekspedisi, kadang berdagang, kadang berniaga ya, kadang jalan gitu. Beberapa sahabat kemudian datanglah seorang dari kalangan pembantu dari satu suku ya. Faqalat, maka dia berkata, ya inna sayyidal hayyi salimun, ya sungguh kepala suku di tempat kami itu sedang salimun, sakit.
ini menggunakan tafaul bentuknya, salim. Ya, maksudnya marid ini ya. Dia sedang sakit tapi disebutkan bentuk sehat sebagai tafaul, harapan bisa sembuh. Ya, konon ini ladzik, konon dia disengat ya oleh kalajengking pada saat itu. Wa inna nafaran ghiba fahal minkum raq, ya, dan sungguh ya ini di tempat kami enggak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, ini sudah parah kena racunnya. Apakah di antara Anda bisa yang melakukan ruqyah? Ya, ruqyah dalam hal ini bukan kemasukan jin ya. Karena ruqyah itu asalnya mengangkat sesuatu ya dari satu tempat sehingga diangkat terpisah dari sumber aslinya. Jadi ada sesuatu benda asing masuk ke satu tempat, kita ingin angkat itu keluar. Nah, itu disebut ruqyah, raqin itu orangnya, ya. Jadi kita keluarkan sehingga tidak ada di tempatnya. Ya, seperti misalnya ya ada racun masuk ke tubuh kita. Itu bukan asal dari tubuh kita, kita keluarkan. Nah, itu ruqyah. Maka diambil maknanya kemudian ada orang kemasukan jin di ruqyah dikeluarkan misalnya ya supaya keluar jinnya yang tidak bersumber dari tubuhnya atau hal-hal yang kotor yang tidak baik yang memengaruhi keadaan dirinya. Nanti kita bahas terpisah itu ya. Nah, sekarang terkait dengan racun tadi, faqama ma'aha rajulun, ya, maka dia bangkit satu di antara kami, ya, faqama ma'aha rajulun, maka ikut ya satu di antara kami ikut dengan dia, ya, kemudian dia melakukan ruqyah, ya, bi ruqyatin, dan melakukan ruqyah, faraqahu fabara'a, ya, maka dengan izin Allah ketika di ruqyah itu sembuhlah ya. Masya Allah. Jadi satu di antara kalangan sahabat tadi, ketika ditanya dia berdiri, ya, kemudian dia ikut dengan perempuan yang budak tadi, yang asisten rumah tangga tadi, yang perempuan dari suku tadi. Kemudian ketika diikuti, disampaikan kepada kepala sukunya, faraqahu, maka dia diruqyah, ya, orang itu meruqyahnya, fabara'a, maka ia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa amara lahu bi 30 syatan, ya, wa saqana labanan. Maka Masya Allah dijamulah kelompok sahabat itu, termasuk orang tadi yang meruqyah, diberikan kemudian 30 ekor kambing sebagai hadiah. Kemudian diberikan juga minuman susu. Falamma raja'a qulna, maka ketika ia pulang balik lagi, ya, jadi diberikan hadiah si orang yang meruqyah tadi 30 kambing, dikasih minuman susu, terus kembali ke rombongan sahabat tadi. Ketika kembali, Masya Allah, ini bawa kambing banyak, kambing 30 gitu kan, dan sebagainya. Maka qulna lahu, kami bertanya kepadanya, mengklarifikasi, ya, akunta tuhsinu ruqyatan aw kunta taraqqi, kamu ini cuman coba-coba ngeruqyah aja atau memang kamu ini ahli ruqyah? Jadi ketika dia balik bawa kambing banyak kan, dan berhasil sembuh dengan izin Allah ketua suku tadi, kemudian beberapa sahabat mengkonfirmasi, kamu ini memang ahli ruqyah atau memang coba-coba ruqyah saja gitu kan, coba cari peruntungan. Qala, maka ia menjawab, la ma raqaitu illa bi ummil kitab. La, ya, dia berkata, tidak, aku sebetulnya nggak pandai-pandai lah tentang ruqyah ini, kecuali aku cuma bacakan saja Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ya, illa ma raqaitu illa bi Ummul Kitab. Qulna la tuhadditsu syai'an hatta na'ti wa nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kami sepakat sudah, kita jangan bahas dulu, jangan diskusi dulu tentang ini, kita nanti bicarakan saja ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma qadimna al-Madinah, ketika kami sampai ke Madinah, dzakarnahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sebutkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau kemudian berkata, bersabda merespon, wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun, ya, aqsimu wadribu li bisahmin. Masyaallah. Kata Nabi, tahu dari mana dia kalau Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai ruqyah, menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo tahadduts bi nikmat, syukuri, ya, syukuri ini pemberian dari Allah melalui orang tadi. Ayo silakan, ya, nikmati ini semua, dan saya pun ingin cicipi bagiannya sama-sama. Jadi ini respon Nabi untuk membenarkan apa yang disampaikan tadi, bahwa surah Al-Fatihah itu bisa kita niatkan kepada Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, sejak peristiwa ini Al-Fatihah juga dinamai sebagai Asy-Syafiyah, yaitu satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Nah, sing kula niat kula sampaikan teng mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz sing menjadi pakem nggih. Niki rumono nggih. Lafaz-lafaz sing menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz sing dadi pakem pun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas.
Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kanging dia Hamid, kanging guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ya. Ini kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nang hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Oke. Perlu kalau aturakan teng mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung. Sampai ngintikan fa'idha qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau napa? Syirik. Ini penting kalau aturakan, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah, itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu dia sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham ya. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepi.
Digale Mustafa mending aku hormat mbek Gus Ba. Hormati Mustafa paling sepira, paling Yusuf. Aduh receh dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balago itu misalnya sampai muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Ini kalau balen ini sampean ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat? Begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan menwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kursi. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu lughat kados balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Iku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sama mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah wis. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah wis. Tapi dipakemkan Allah wis. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nanda? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model kaya Gus Nanda iku jek ana anania ya, muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya, umpama tenan kowe hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah, lagi ra duwe napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis tadi Nabi hamidullah atau sabbahtu. Bukan nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu.
Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Suka ono bakas manusa blas. Sebab niku kula bolak-balik cerita kathah teng cerita teng dunia tasawuf teng hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Jadi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat kowe tau roh tau lagu sing neraka sik muji terus. Ya ngertos Gusti kula ge jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pengiran. Lalu tak lupa neraka cek muji aku. Lalu apa hubungannya neraka dengan kula? Hubungannya kula dengan jinan dia muji. Kalau neraka dia betul betul nanti apa? Kalau lah perasaan yang ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan gua. Mau malaikat Jibril ngadani aku. Hak aku min ahli nar. Betul nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok. Lalu kok nyembah aku, amen muji aku. Mungkin nen roh kok. Oh, jadi malah diterang pengiran. Apa hubungannya? Gusti kalau yang rokok gak muji. Ada hubungan. Nah, jenis kaulah ya terpuji apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa balaghah jenis kalam khobar. Kalam sudah dipakemkan. Tidak bisa rubah. Harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana hudu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan namun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jare Fatihah dibari Malik Yaumiddin. Orga nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada